tulang punggung tiran Jawa dalam membunuh demokrasi itu menggunakan mitra politik. Mitra politik yang paling kental adalah Civil Islam yang dipakai sebagai basis dukungan politik agar selalu setia pada kehendak kekuasaan. Landasan hukumnya harus kuat. Oke. Kita sekarang ini landasan hukumnya sudah dibikin, sudah diperbaiki tahap demi tahap, tetapi sekarang kita lihat bagaimana aparatnya semua bermain. Terjadilah semacam chaos di situ, terjadilah semacam semacam ketidakpercayaan. Masyarakat tidak percaya terhadap penegak hukum hari ini. Saya boleh katakan sejak sekarang ini bahwa jangan percaya bahwa pemberantasan korupsi itu akan bisa berjalan. Kalau undang-undangnya masih undang-undang sekarang itu nggak mungkin. Jadi Kang Ep kan dulu kalau kita bicara politik bahwa kita udah selesai nih, nggak bisa memaksulkan lagi Jokowi. Kan kayak bilang Jokowi harus dimaksulkan. Tapi udah lewat jadi nggak bisa. Pertanyaan sekarang harus diapakan nih Jokowi, kan gitu. Ini pertanyaan yang sebenarnya sebenarnya sudah lama saya tunggu-tunggu agar bisa menjelaskan kepada publik. Mungkin agenda pemberantasan korupsi itu punya punya semangat, punya harapan yang besar ya. Kita lihat itu sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Dan kalau kita coba lihat lagi, kita coba konfirmasi apakah betul, jangan sampai itu cuma perasaan subjektif, tidak objektif. Tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Itu bisa dibuktikan secara ilmiah lewat IPK kita, indeks persepsi korupsi kita yang selama itu lumayan bagus. Tapi ketika Presiden rejim Jokowi mulai memerintah, kita bisa lihat indeks persepsi korupsi kita itu sudah mulai menurun perlahan-lahan. Bahkan tidak pernah terjadi dalam sejarah kita sampai terjun bebas di angka 37 itu kan. Dari 42 sampai 37. Bayangkan berapa poin dia turun. Dan ujungnya yang semakin meyakinkan kita bahwa memang pemerintahan Jokowi ini tidak bisa diharapkan dalam agenda pemberantasan korupsi ketika pemerintahan Jokowi melakukan revisi terhadap undang-undang KPK sebelumnya di tahun 2019 yang terkenal dengan reformasi di korupsi. Sampai ada korban, mahasiswa meninggal dan lain-lain sebagainya. Tapi itu diacukan begitu saja oleh rejim ini, dianggap biasa saja. Mereka lanjut terus melakukan revisi dan akhirnya diundangkan. Apa yang terjadi dari hasil revisi undang-undang itu, kita bisa lihat fakta. Bahwa ini sudah nyata-nyata dengan jelas bahwa dia ingin melemahkan pemberantasan korupsi. Saya sudah bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya pemerintahan ini sudah ingin melemahkan pemberantasan korupsi. Dengan dua cara. Merevisi undang-undangnya, memasukkan orang-orang yang tidak berintegritas dan mencopot orang-orang yang di dalam yang punya integritas. Jadi itu skenario yang luar biasa lengkap. Jadi kalau pakai istilah anak-anak sekarang, ketika undang-undang KPK direvisi, itu software dan hardware diubah. Ketika kemudian pelakunya, orang-orangnya juga disingkirkan, terutama mereka yang justru punya kredibilitas yang profesional, maka brandware-nya juga dirusak. Betul. Jadi sekali. Tidak ada lagi yang tersisa. Tidak ada yang tersisa. Hardware rusak, software rusak, brandware-nya, orang-orangnya juga rusak. Korupsi ini kan menggerogoti. Anggaran dari 100 triliun cuma sampai 20 triliun, 30 triliun. Semua orang mengaku saya tidak terima uang sebanyak itu. Ketika saya bisa diputuskan itu akan terima sekian, mereka tidak terima sekian. Apakah itu dana bos, apakah itu program-program lain, semuanya mengaku tidak terima. Bahkan penelitian di kampus-kampus. Penelitian di kampus, tidak terima sebesar itu. Tapi pekerjaannya banyak sekali. Jadi menurut saya ya itu, integritas harus dibangun. Kalau kita ingin memotret hukum kita mulai di masa lalu ketika pertama kali saya jadi lawyer, ketika umur saya masih 24 tahun, dan saya membandingkan ketika umur saya sudah 50, ini paling buruk Kang Harusnya kan ada perbaikan. Tapi akhirnya saya sadar setelah saya lihat memang indeks penegakan hukum Indonesia itu buruk di dunia ini kan. Sehingga seharusnya kalau kita ingin memperbaiki ini ya kembali lagi bahwa ini ada di tangan kepala negara. Kang ketika putusan itu dibacakan di pengadilan, putusan mengenai timah itu kita kayak tersentak
dikagetkan ya. Inilah mungkin yang dikatakan orang putusan yang melukai rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat. Jadi dia melukai rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Kenapa saya katakan melukai? Karena orang bisa melihat Kang Ep, di satu pihak kok ini orang korupsi dengan jumlah besar. Dan ada faktanya, beda kalau nggak ada faktanya, nggak ada buktinya, kok bisa dihukum ringan. Di lain pihak, mungkin ada orang yang coba mencuri kayu di hutan, itu bisa dihukum 5 tahun atau 6 tahun. Atau seorang nenek mencuri buah-buahan dari tetangganya, itu bisa dihukum berat. Ini kan ada dua pemandangan yang memiriskan kita. Dan ini kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya hukum kita di Indonesia itu Kang Ep ya, dia hanya berpihak kepada orang yang punya duit sama orang yang punya kekuasaan. Jadi jangan dia tumpul ke atas tapi sangat tajam ke bawah ya. Betul sekali. Oleh karena itu jangan salahkan masyarakat kalau menganggap hukum di Indonesia itu kayak industri. Industri itu kan kayak ada jual beli di dalam. Ada soal untung rugi, ada margin gitu ya. Ada pasar, ada apa. Landasan hukumnya harus kuat. Kita sekarang ini landasan hukumnya sudah dibikin, sudah diperbaiki tahap demi tahap, tetapi sekarang kita lihat bagaimana aparatnya semua bermain. Terjadilah semacam chaos di situ, terjadilah semacam semacam ketidakpercayaan. Masyarakat tidak percaya terhadap penegak hukum hari ini. Bayangkan ketika kita bertemu dengan hakim yang jujur, yang baik, yang benar-benar berhati-hati dalam mengambil keputusan, begitu ya. Dan bahkan kemudian mereka memilih untuk mogok ketimbang mereka harus terima uang sogokan. Ada kan? Kelompok itu ada hakim-hakim. Saya ketemu dengan mereka bilang, "Mas, lihat ini gaji saya cuma segini. Saya hidup seperti ini, rumah kami seperti ini." Kami datangi rumahnya, kami lihat hakim-hakim itu. Ya, begitu sederhana, tinggal di daerah-daerah seperti apa. Kalau berobat mereka harus antri seperti masyarakat biasa dengan BPJS di puskesmas. Disamakan hakim dengan masyarakat biasa. Which is kalau di Amerika Serikat, di Eropa, hakim itu sangat dihormati. Tidak hanya di pengadilan dipanggil sebagai yang mulia begitu ya, tetapi juga dalam hidup sehari-hari anaknya bisa diterima di mana dan sebagainya. Bayangkan kita ketemu begitu. Sekarang kita punya hakim agung, kita punya ketua Mahkamah Agung yang sekarang punya kesadaran itu. Dia muridnya Prof. Sahetapi, Pak Narto ini, ketua MA. Dan dia bilang sama saya, "Pak Renald, saya belajar dari Prof. Sahetapi bahwa ikan busuk itu berasal dari kepalanya. Jadi kepala MA ini kalau busuknya di kepala MA ini sampai ke bawah nih," kata dia. Dia bilang begitu. Ya saya juga katakan, ya kotoran kan jatuhnya dari atas bukan dari bawah, begitu ya. Jadi harus bersih di dalam. Ya saya mau ini, tapi kepercayaan masyarakat tidak ada saat ini begitu. Sementara banyak sekali lembaga sekarang yang kepercayaan masyarakat di publik kita baca lah. Kalau common sense kita kan kita lihat berita tentang ini begini. Tapi kok ratingnya tinggi, approval ratingnya tinggi. Ini siapa yang buat ini approval rating? Akhirnya itu soal lain lagi tuh. Itu soal lain lagi. Ya, bagaimana memanipulasi seperti itu sehingga kemudian rasanya sih nggak begitu. Dan akhirnya pemimpin itu terperangkap. Itu yang kita sebut sebagai terperangkap. Namanya success trap. Sekali mereka dulu sukses, mereka pikir selamanya mereka akan sukses. Dan akhirnya mereka melakukan apa yang disebut sebagai the confirmation trap. Mereka bayar pihak ketiga untuk mengkonfirmasi bahwa mereka tidak salah, bahwa mereka tuh hebat gitu. Padahal yang terjadi adalah keburukan dan rasa frustasi sudah mulai terjadi. Baik, kalau saya simpulkan Prof, berarti ada 4 hal yang jadi agenda nih Prof. Yang pertama adalah merawat politik yang demokratis, yang menjamin partisipasi, kebebasan, dan mewajibkan akuntabilitas tetap tegak. Yang kedua adalah ekonomi yang menyejahterakan, yang membuat semua orang merasa bahwa demokrasi itu buahnya manis. Harus perform. Harus perform. Efektif, membuat hidup orang lebih baik, dan mereka merasa punya masa depan. Tetapi di antara dua itu harus ditegakkan sesuatu yang amat sangat penting, fundamental, yaitu hukum yang menjamin kepastian dan keadilan. Dan dengan 3 itulah lalu kemudian kita bangun yang keempat, pemulihan kepercayaan publik terhadap pejabat, terhadap politik, terhadap pemerintahan, terhadap demokrasi, dan terhadap dirinya sendiri. Kurang lebih itu ya. Kita lihat saja Tiongkok begitu ya. Memang mereka otoriter, tapi koruptor dia tembak begitu. Jadi pemimpin ketika berpikir proyek, dia hanya memperjuangkan anggarannya saja, memperjuangkan sesuatu bisa jadi,
terus dia paksakan, nggak bisa. Hukumnya harus tegak. Ya, hukum itu bukan sekedar peraturan, tetapi juga aparat penegak hukum. Aparatnya harus makannya cukup, ya, sehingga tidak lagi bisa menghukum mati mereka kalau mereka kemudian mengambil uang masyarakat. Sekarang masyarakat mengadili sendiri itu. Lihat 2 orang polisi yang memeras sepasang remaja diadili oleh masyarakat dan mereka menunjukkan bahwa mereka polisi, rakyat tidak peduli. Lihat apa yang terjadi di Konawe ketika guru yang anaknya muridnya itu kemudian orang tuanya memperkarakan si ibu begitu ya. Akhirnya PGRI mengatakan kalau begitu tidak perlulah kita terima anak polisi begitu. Akhirnya polisi sendiri yang kena begitu ya. Nah, jadi hukum ini harus tegak benar-benar sehingga masyarakat itu benar-benar percaya pemerintahan ini adil, hukum ini berjalan begitu dan ada kepastian di situ. Era di pemimpin yang kuat yang mengandalkan semuanya melalui kekuatan politik pada dirinya itu sendiri. Nah, karena hukum yang sebenarnya menjadi fondasi utama berdirinya Republik Demokratis itu dirusak sedemikian brutal oleh penguasa tiran, sehingga tiran itu mempunyai hukum yang mengatur tentang dirinya sendiri. Sekiranya hukum tidak sesuai dengan kepentingan dirinya sendiri, maka ia ubah agar sesuai dengan kepentingan politik dan kekuasaannya. Karena itu kalau dalam Republik Demokratis hukum itu menjadi fondasi agar tidak terjadi tirani, seperti halnya yang diimajinasikan oleh pendiri Amerika, bahwa kenapa Republik Demokratis harus disandarkan pada aturan hukum. Itu pendiri Amerika khawatir kalau tidak ada aturan hukum maka yang terjadi adalah tirani kekuasaan. Itu sebenarnya yang dikhawatirkan oleh Bapak Ibu pendiri Republik Amerika. Dan saya melihat bahwa Bung Hatta itu sebenarnya spiritnya juga sama. Kenapa dia perlu meletakkan the rule of law di balik berdirinya Republik Demokratis? Karena dia khawatir bahwa penguasa kolonial itu akhirnya juga terjadi pada Republik setelah Indonesia merdeka. Dan itulah yang kita rasakan hari-hari ini ketika hukum adalah dipakai sebagai instrumen politik kekuasaan untuk berbagai kepentingan. Dan di situ tiran berperan sebagai aktor utama karena tiran Jawa itu menggunakan hukum sebagai political weapon, sebagai senjata politik untuk menekan para pesaing politik agar tidak bisa berkompetisi secara sehat, tapi juga untuk menekan mereka yang berada di sekitar kekuasaan agar menjadi budak kekuasaan itu sendiri. Dan ini saya kira tragedi pertama dalam konteks politik Indonesia, di mana hukum betul-betul dipersenjatai oleh kepentingan politik. Dan di masa Orde Baru kan sudah juga dilakukan itu. Saya tidak melihat itu seterang benderang hari-hari ini. Karena hari-hari ini kita bisa melihat lebih terang tentang bagaimana hukum itu dipersenjatai oleh kepentingan politik. Thomas Power dalam studinya juga sudah begitu tegas sejak tahun 2021 bahwa the law is weaponized. Jadi persenjataan kepentingan eksekutif dalam penegakan hukum itu terasa kental sehingga hukum tidak ditegakkan secara adil dan setara, tapi hukum dikerjakan secara selektif, secara tebang pilih, sehingga ini yang sebenarnya membunuh demokrasi itu sendiri. Tulang punggung tiran Jawa dalam membunuh demokrasi itu menggunakan mitra politik. Mitra politik yang paling kental adalah Civil Islam yang dipakai sebagai basis dukungan politik agar selalu setia pada kehendak kekuasaan. Karena itu kita tidak memperoleh protes yang cukup kuat dari kalangan masyarakat sipil, karena Civil Islam ini betul-betul sudah dikendalikan oleh tiran Jawa. Lebih krusial dari itu adalah tiran Jawa menggunakan institusi-institusi aparatus negara untuk menjadi penopang utama dari praktek kekuasaan yang tiranik itu sendiri, sehingga
ini betul-betul merusak tatanan demokrasi kita karena aparatus negara menjadi tidak netral dalam kompetisi politik yang mestinya adil dan setara. Karena ini dikendalikan oleh akumulasi kekuasaan yang berpusat pada satu dan segelintir orang. Lebih parah dari itu adalah proses pemilu maupun pilkada itu tidak ditegakkan dengan satu norma demokrasi yang tidak tertulis, yang oleh Profesor Stephen Levitsky dan Danny Ziblatt itu adalah mutual toleration dan institutional forbearance itu. Jadi aturan demokrasi itu hanya mungkin tegak jika disertai dengan norma demokrasi yang meskipun tidak tertulis, tapi itu penting sekali. Karena apa? Karena dalam konteks Indonesia, salah satu faktor terpenting di balik retaknya demokrasi yang membuat kita terjatuh pada otoritarisme itu adalah perilaku elit yang tidak demokratis. Perilaku elit yang tidak demokratis itu menurut saya ditandai dengan dua hal. Satu, perilaku tiran yang memang tidak demokratis, yang tidak menegakkan aturan demokrasi secara adil, secara setara, secara kompetitif, dengan tidak menumbuhkan mutual toleration itu, toleransi timbal balik itu tidak tegak, sehingga kita merasakan bahwa mereka yang berada di seberang kekuasaan itu betul-betul dalam tekanan, dalam intimidasi, dalam politik teror, politik ketakutan, sementara yang mereka yang bersama kekuasaan selalu menoleh keistimewaan dan privilege itu, sehingga semangat untuk menegakkan ruang kompetisi yang adil dan setara itu betul-betul tidak tegak, karena tiran Jawa tidak peduli dengan apa yang disebut sebagai pentingnya saling menoleransi agar kedua belah pihak atau competing parties itu bisa bertarung secara adil dan setara. Yang kedua adalah politik cawe-cawe, politik intervensi yang oleh Stephen Levitsky dan Danny Ziblatt disebut sebagai institutional forbearance itu. Jadi kesabaran institusional. Jadi pemimpin itu harus punya kesabaran institusional untuk tidak melakukan intervensi terhadap berbagai lembaga yang mestinya dibiarkan netral agar semua bisa berfungsi secara baik. Tapi oleh tiran Jawa, lembaga-lembaga ini diintervensi sedemikian rupa melalui politik cawe-cawe sehingga tidak ada kompetisi yang adil dan setara. Ya, Sukidi tadi menyebut satu kategori sipil Islam sebagai satu perangkat atau pendukung yang menjadi tulang punggung dari tiran Jawa ini. Mungkin perlu diceritakan sedikit kategori itu. Sipil Islam itu siapa? Dibedakan dengan kalangan Islam lain seperti apa? Atau kalangan-kalangan sipil yang lain seperti apa? Selama ini kan ada tesis bahwa salah satu instrumen penting dalam gerakan demokratisasi itu adalah kesadaran di kalangan masyarakat Islam untuk mendukung demokrasi, dengan memberikan perlawanan terhadap berbagai dominasi kekuasaan yang tiranik itu sendiri. Tapi selama 10 tahun terakhir ini atau dalam 5 tahun terakhir ini kita tidak memperoleh suara-suara kritis dari masyarakat Islam, terutama organisasi keislaman, untuk melakukan politik al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar itu sendiri. Ketika revisi itu saya marah banget. Tahun 2019 kemudian saya marah banget ketika teman-teman 57 orang yang saya kenal betul. Kenapa saya katakan saya kenal betul? Karena waktu saya memimpin di sana mereka bagian dari teman-teman yang membantu kerja kita sehingga KPK bisa begitu sukses pada saat itu. Saya paham betul tentang sepak terjang mereka, saya paham betul tentang integritas mereka. Bahkan ada sebagian besar dari yang polisi pada saat itu waktu di masa kepemimpinan saya itu, termasuk diantaranya Novel Baswedan, itu datang ke saya menyatakan bahwa ingin mengundurkan diri dari kepolisian. Dan pada saat itu sayalah yang mengkomunikasikan kepada Kapolri pada saat itu, Pak Timur Pradopo, bahwa ada sebagian besar teman-teman yang diperbantukan, yang ditugaskan di KPK yang berstatus sebagai polisi itu sudah punya niat
yang agak susah lagi diubah untuk keluar dari kepolisian dan menetap menjadi pegawai tetap KPK. Pada situ saya langsung sampaikan ke Pak Kapolri, Pak Timur Pradopo, ya. Dan akhirnya mereka melakukan komunikasi, negosiasi, dan akhirnya betul pada saat itu alhamdulillah Pak Timur ini orang yang luar biasa. Dia ikhlas melepaskan ya polisi-polisi itu karena dianggap, dia bilang bahwa perjuangan itu di mana saja Pak Bram. Ya. Yang penting dia bisa menjadi orang yang benar-benar bisa berbakti kepada bangsa dan negara. Akhirnya dia lepaskan. Ya. Dan saya paham betul ada sebagian besar yang ketika tes wawasan kebangsaan itu kok diberhentikan lewat tes itu. Sehingga jadi ternyata itu bukan tes wawasan kebangsaan, tes wawasan kesetiaan. Tes wawasan pada kekuasaan. Iya betul sekali. Kesetiaan terhadap kekuasaan. Karena lewat itulah mereka disingkirkan ya. Saya marah pada saat itu Kang Ep ya. Marah karena melihat wah KPK sudah bukan lagi lembaga yang independen. Kemudian pegawainya sudah dipreteli. Tadinya saya masih berharap kalaupun misalnya undang-undangnya buruk, KPK-nya tidak independen, tapi kalau orang-orang di dalamnya masih punya integritas yang kuat, mungkin dia masih punya inovasi yang bisa dia gunakan sehingga agenda pemberantasan korupsi itu bisa berjalan. Tapi ketika undang-undangnya sudah dipreteli, lembaganya sudah dibawa eksekutif, kemudian orang-orang yang kita harapkan disingkirkan, saya sudah kehilangan harapan. Disitulah, di titik itulah saya marah. Saya marah sama pemerintahan pada saat itu bahwa saya melihat bahwa ini sudah nggak bisa dimaafkan nih tindakannya. Demokrasi yang kalian percepat itu bikin undang-undang 1 minggu juga tidak benar, ya kan? Kita juga harus menyuarakan begitu. Jadi daripada nanti kalian yang terjerumus begitu, kita semua kena. Negeri ini adalah negeri sharing. Demokrasi itu menandaskan pemimpin itu bersama-sama dengan pengikutnya. Jadi bagaimana pemimpin itu mengkondisikan saya memulai ini. Ya, presiden berikutnya meletakkan ini, berikan ruang bagi para pelanjut itu untuk menyesuaikan. Ya. Saya ketika lihat gitu tangganya ke atas begitu, saya bilang ini tangganya Pak Jokowi nih. Dia ramping, dia cocok, dia bisa naik dengan lincah, tek sampai di atas gitu ya. Kalau saya perlu pelan-pelan. Ya, udah kecepatannya udah nggak sama kan. Kalau Pak Prabowo saya kira harus ada lift di situ, ya kan, harus disediakan gitu ya. Kan kita harus mungkin disiapkannya untuk Gibran mungkin. Jadi Kang Ep kan dulu kalau kita bicara politik bahwa kita udah selesai nih, nggak bisa memakzulkan lagi Jokowi. Kita nggak bilang Jokowi harus dimakzulkan, tapi udah lewat jadi nggak bisa. Pertanyaan sekarang harus diapakan nih Jokowi, kan gitu. Kita harus punya tradisi Mas. Tetangga kita Malaysia dia udah mulai tradisi baru. Korea baru saja. Iya Korea. Menunjukkan itu ya. Kasus Blok Medan, dugaan keterlibatan menantu Jokowi Bobi Nasution di Halmahera ya. Kasus tambah. Kemudian yang ketiga ribut-ribut dengan penggunaan jet pribadi oleh Kaisang. Ini semua sudah dilaporkan. Ya. Dan bola ini sudah ada di KPK sebenarnya. Kalau ada kemauan yang kuat dari KPK untuk melakukan penelusuran lebih jauh atau bahasa hukumnya investigasi, saya yakin dia akan bisa menemukan bukti-bukti ke arah sana. Pertanyaannya muncul, apakah KPK punya keinginan yang kuat untuk melakukan investigasi? Ini yang jadi tanda tanya besar bagi kita semua. Pertanyaan berikutnya, apakah KPK punya kekuatan untuk melakukan itu? Saya agak sangsi. Kenapa saya agak sangsi, Kang Ed? Karena komisioner KPK sekarang yang terpilih ini adalah bagian dari pansel yang dibentuk oleh Jokowi. Kalau seperti itu maka jangan pernah berharap Jokowi ini bisa kita adili. Kecuali misalnya ada desakan yang kuat dari segenap masyarakat untuk terus mendorong dan menyuarakan seperti tahun 98. Seketika kebenaran dibunuh, kita tidak punya standar moral lagi untuk menilai mana yang baik dan buruk, benar dan salah. Sehingga yang ada tinggal satu relativisme moral yang orang bisa melakukan kejahatan tanpa merasa dirinya bersalah sebagai seorang penjahat. Dalam bahasa agama, itulah orang yang terjatuh pada zulmani, pada kegelapan itu sendiri. Sementara orang yang terjaga adalah orang yang selalu menghidupkan nurani, cahaya dalam diri kita.
Orang yang memiliki nurani itu pasti hatinya berdetak ketika melakukan kejahatan. Tapi kalau orang yang kehilangan nurani, ia terbiasa melakukan kejahatan tanpa merasa dirinya sebagai penjahat. Dan itulah yang kita saksikan pada republik ini. Seorang penjahat yang melakukan korupsi, melakukan penyalahgunaan kekuasaan, melakukan politik kebohongan, melakukan berbagai tindakan penyimpangan moral, tidak merasa sebagai penjahat karena dia telah hidup dalam zulmani, dalam kegelapan itu sendiri. Hati nuraninya sudah tertutup rapat, dia tidak menerima pintu kebenaran. Yang ia praktekkan adalah kegelapan demi kegelapan yang dikerjakan melalui praktek kejahatan yang banal itu sendiri. Menurut saya ini yang harus kita desakkan kepada masyarakat agar supaya pemerintahan ini mau segera menerbitkan atau mensahkan undang-undang perampasan aset yang sebenarnya sudah lama ada di tangan DPR. Kemudian yang kedua, kita minta kepada pemerintahan ini untuk mengembalikan undang-undang KPK. Kalau misalnya dia tidak mau revisi, dia bisa kembalikan undang-undang yang lama, diberlakukan kembali lewat Perpu. Kalau itu dilakukan, maka itu kita bisa harap bahwa akan ada pemberantasan korupsi. Kalau itu tidak dilakukan, Kang Ep, kalau dua ini tidak dilakukan, maka saya boleh katakan sejak sekarang ini bahwa jangan percaya bahwa pemberantasan korupsi itu akan bisa berjalan. Kalau undang-undangnya masih undang-undang sekarang, itu nggak mungkin. Ada pemberantasan korupsi dan undang-undang yang sekarang, tapi itu hanya pemberantasan korupsi yang tebang pilih. Seperti yang terjadi sekarang ini. Optimis ya, tapi kita harus mulai semakin berteriak karena kita. Jadi gini. Kalaupun kita sekarang misalnya berbeda pandangan kita tentang Pak Jokowi gitu ya, kita tidak ingin menjerumuskan dia. Jadi ketika Pak Jokowi benar, kita harus katakan benar. Ketika dia salah, kita harus menyampaikan. Bukan berarti kita jadi bucin begitu ya. Bucin itu menjerumuskan negara. Sama ketika Pak Prabowo benar, kita support begitu. Tapi ketika Pak Prabowo ada melakukan kurang tepat, kita ngomong dengan cara yang baik, dengan cara kita gitu ya. Saya cenderung berbicara lebih keras, tetapi kita selamat dan tetap menyuarakan optimisme. Jadi di sini kita harus membedakan dua hal, yaitu jujur ketika menceritakan keadaan dan keharusan perubahan dan perbaikan, sama tetap menjaga optimisme, Prof ya. Karena kita bukan penonton tapi pelaku, maka kemudian wajib bagi kita optimis ya. Betul. Jadi karena kita ingin semua masyarakat kita juga maju. Orang pesimis tidak akan mengerjakan apapun. Tapi orang optimis akan mengikhtiarkan sesulit apapun. Kira-kira begitu. Dan jangan berpikir kita sebagai orang optimis ini orang yang lugu. Dia melakukan cara-cara begitu, dia pikir kita mengiyakan, kita mengendor. Enggak dong.